Halo, perkenalkan nama saya Marina Boru Ambarita. Saya salah satu mahasiswi Fakultas Hukum dari Universitas Bangka Belitung dengan NIM 4012211161. Jadi di sini saya akan membahas tentang dalam kondisi di Bangka Belitung, apakah memungkinkan untuk membentuk MPA, Marine Protected Area, disesuaikan dengan hukum nasional kita, dan juga dikaitkan dengan video YouTube yang telah diberikan. Mungkin membentuk Marine Protected Area ini atau MPA itu di Bangka Belitung itu tentu memungkinkan, namun kita perlu mengetahui ada beberapa aspek yang perlu diperhatikan agar proses sesuai dengan hukum nasional Indonesia. MPA ini merupakan wilayah laut yang dilindungi untuk mempertahankan atau meningkatkan ekosistem ekosistem laut dan sumber daya alamnya. Pembentukan MPA ini bisa dilihat, atau pembentukan MPA di Bangka Belitung ini bisa dilihat dari sisi hukum dan kebijakan nasional yang sudah ada, serta potensi ekosistem laut di wilayah tersebut atau di wilayah Bangka Belitung. Mungkin ada beberapa aspek atau kebijakan yang relevan untuk membentuk MPA tersebut. Itu satu, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang pengelolaan wilayah pesisir dan lautan. Undang-undang ini juga mengatur pengelolaan kawasan pesisir dan laut Indonesia, termasuk pembentukan kawasan konservasi laut. Dalam undang-undang ini ada pembahasan mengenai perlindungan ekosistem laut melalui konsep MPA. Sesuai dengan undang-undang ini, MPA dapat dibentuk oleh pemerintah daerah atau pemerintah pusat dengan memperhatikan atau melihat aspek sosial, ekonomi, dan ekologis. Dan yang kedua itu ada peraturan pemerintah nomor 60 tahun 2007 tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. Ada juga yang ketiga adalah peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan. Terus ada partisipasi masyarakat lokal dan pendekatan ekosistem dan keanekaragaman hayati. Ada juga peran pemerintah daerah atau Pemda. Kenapa dibutuhkan Pemda itu? Pembentukan MPA ini juga melibatkan Pemda Bangka Belitung dan kabupaten atau kota setempat. MPA ini harus disesuaikan dengan rencana pembangunan daerah serta potensi sumber daya alam dan ekosistem yang ada di kawasan Bangka Belitung. Mungkin dalam pembentukan MPA di Bangka Belitung, jika membentuk MPA di Bangka Belitung ini mungkin ada tantangan yang akan dihadapi ketika membentuk MPA di Bangka Belitung. Satu itu konflik penggunaan ruang laut. Mungkin ada kemungkinan ada terjadinya konflik antara penggunaan lahan untuk aktivitas ekonomi seperti perikanan, pariwisata, dan industri dengan konservasi laut. Oleh karena itu perlunya pendekatan yang inklusif dan pemahaman yang baik tentang manfaat jangka panjang dari MPA. Jadi perlunya adanya pemahaman tentang apa sih manfaat dari MPA ini jika dibentuk di Bangka Belitung. Apa sih dampak baiknya? Apa sih dampak positif dan negatifnya ketika MPA ini dibentuk di Bangka Belitung. Ada juga dengan pengolahan sumber daya alam yang berkelanjutan. Mungkin
MPA di Bangka Belitung ini jika dibentuk itu juga harus dikelola dengan bijak agar tidak bertentangan dengan kepentingan ekonomi, seperti karena supaya tidak bertentangan dengan kepentingan ekonomi. Karena yang kita tahu kan Bangka Belitung ini terkenal dengan kaya akan timah. MPA kalau dibentuk ini juga harus dikelola dengan bijak supaya tidak bertentangan dengan sektor pertambangan timah yang sangat mendominan di Bangka Belitung. Selain itu juga keberlanjutan sektor perikanan lokal yang juga perlu dipertimbangkan ketika membentuk MPA di Bangka Belitung. Terus peningkatan kesadaran dan edukasi masyarakat baik itu lokal maupun nasional perlu diberikan pemahaman atau edukasi tentang pentingnya MPA sebagai sarana untuk melindungi sumber daya alam laut. Tanpa pemahaman yang baik, MPA ini bisa terabaikan dan kurang efektif dalam pelaksanaannya. Pembentukan MPA ini juga sangat mendukung konservasi keanekaragaman hayati di wilayah Bangka Belitung, tetapi memerlukan perhatian terhadap konflik penggunaan ruang seperti aktivitas pertambangan dan perikanan. Selain itu, keberhasilan pembentukan MPA sangat bergantung pada kerjasama antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta, serta pendidikan dan kesadaran masyarakat tentang manfaat jangka panjang. Itu tadi, ketika mau membentuk MPA, kita harus melakukan yang namanya pemberitahuan atau mungkin dengan menjelaskan atau dengan memberikan pemahaman akan masyarakat. Kan tadi tuh ada MPA ini terjadi tuh perlu dukungan dari Pemda tadi, Pemda, masyarakat serta sektor swasta. Jadi terutama masyarakat, kan kita tahu juga masyarakat banyak sekali yang tidak paham tentang pemanfaatan ekosistem yang ada di laut, terus sumber daya alam laut gitu. Jadi sebelum membentuk MPA, kita harus benar-benar menjelaskan apa dampak berkelanjutannya untuk dampak positif dari MPA ini ketika dibentuk di Bangka Belitung. Dan juga memperhatikan tidak adanya untuk mengantisipasi konflik penggunaan ruang laut, karena di Bangka Belitung kan terkenal timah dan perikanannya yang sangat kaya. Jadi harus perlu memperhatikan itu. Jadi pada kesimpulannya, pembentukan MPA di Bangka Belitung itu bisa dikatakan memungkinkan, tapi itu memungkinkan dan dapat disesuaikan dengan hukum nasional yang ada di Indonesia, terutama dengan undang-undang yang mengatur tentang pengelolaan wilayah pesisir dan laut. Namun untuk memastikan kesuksesan dari MPA ini, itu juga perlunya kerjasama tadi antara pemerintah, masyarakat dan sektor swasta
juga diperlukan integrasi antara kebijakan pemerintah, partisipasi masyarakat, serta studi ilmiah yang berkomprehensif tentang kondisi ekosistem laut di kawasan Bangka Belitung. Jadi sebagai warga Bangka Belitung juga harus memperhatikan apa sih manfaat dari MPA sebelum mungkin ada yang tidak setuju, mungkin ada yang setuju. Jadi sebelum MPA ini dibentuk, kita harus paham dulu apa dampak positif dan negatif dari MPA itu. Oke, sekian dari saya. Jika ada salah kata atau yang kurang berkenan, saya meminta maaf. Terima kasih.